Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga seluruh sholat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersambung tayangan malam hari ini, barangkali juga live. Kita mendoakan saudara-saudari kita, kami membiasakan ta'lim dengan bermohon kepada Allah, semoga siapapun, dimanapun yang belum beriman, sampai detik ini diberikan hidayah untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah untuk bertobat, dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Teman-teman sekalian, ba'da maghrib tadi kita telah belajar tentang makna zikir dalam Al-Quran. Bagaimana pentingnya zikir, sehingga Allah memerintahkan kita berzikir dengan menggunakan huruf fa, sesuatu yang berlangsung dengan cepat, tanpa jeda. Tidak disebutkan di Quran informasi dalam ayat yang dibuka dengan huruf fa, kecuali satu, menunjukkan amalan yang sangat cepat, dan saat yang bersamaan menunjukkan fadilah, keutamaan yang sangat tinggi. La tujad fil Qur'anul Karim al-ayatul karimah al-mabdu'a bi kalimati fa al-'ataf illa lid-dilalati 'ala syai'in muhimmin wa fihi fadail wa mazaya muhimmah jiddan. Nadrib lakum mathalan, kita berikan contoh. Kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana nih? Di ahli zikir kenal Nabi Zakaria. Ta'rifun Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum memiliki keturunan. Sampai rambutnya memutih, fisiknya letih. Di surah Maryam di pembukanya ini kan, Allah sampaikan berita bagaimana beliau berdoa. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kemudian bermohon kepada Allah dan dimohonkan dalam salat. Nanti kita tunjukkan faedah zikir. Maka ketika berdoa, indama da'a rabbahu fis salah, faqala fi surati Ali Imran min ayat 38, di surah Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa ini dipanjatkan oleh beliau itu dalam salatnya, masih berdiri dalam salat, belum selesai salat. Wa hadha ad-du'a yad'uhu sayyiduna Zakaria alaihi salam athna'a salatihi fi qiyamihi fi shalah wa lam yukammil salatah. Tapi karena doanya begitu tulus, zikirnya begitu tinggi, maka jawabannya pun tidak menunggu selesainya salat. Wa yujibullah au ajaballahu subhanahu wa ta'ala qabla intihai min salatihi, yani ba'da intihai min du'aihi famubasharatan ajabahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu selesai beliau berdoa, langsung dijawab, enggak nunggu selesai salat. Dan jawabannya dibuka dengan huruf fa. Fa ijabatu rabbil alamin mabdu'a biharfi fa. Fa'il ataf. Yang yarbut baina al-hadath al-awwal wal hadath al-thani. Fa baina al-awwal wal thani kana sari'an jiddan bil ijabah. Jadi antara kejadian pertama berdoa dengan jawaban itu cepat sekali pakai huruf fa. Di ayat 39 min ayat at-tasi'ati wa 30 min surati Ali Imran. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Maka jawabannya pakai huruf fa. Ini menunjukkan antara doa dengan jawaban itu cepat seketika, nggak ada jeda. Selesai doa, langsung jawab. Kembali na'udu ila suratul Baqarah min ayatil 151.
Kembali ke surah Al-Baqarah ayat 151. Antara perintah Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan 5 keutamaan yang harus disampaikan kepada umatnya setelah diajarkan ba'da an tamma ta'limi rabbil alamin ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil umur rabbaniyah. Setelah semuanya sempurna, kata Allah, "Hei, sampaikan itu pada umatmu, ingatkan mereka untuk berzikir," dan kalimatnya langsung dibuka dengan fa. "Fadhkuruni azkurukum." Jadi kalau sudah paham, sudah mengerti, cepat amalkan. Pertanyaannya, apa itu zikir? Ma huwa dzikrul maqsud min hadhil ayatil karimah? Kita telah bahas bahwa zikir, tatarraqna ila kalimat dzikri wa mafhum dzikri qabla al-'isha bi anna dzikra huwa kullu ma yuqarribuna ila rabbil alamin, ila rihabillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan yang mampu mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dibimbingkan kepada Rasulullah dari skema tadi. Ayat, ajaran disebut sunnah, sunnah ada hikmah, hikmah ada tazkiyah praktek, setelah itu tambah ilmu. Apa rinciannya? Contoh, nadrib lakum mathalan minal ayat, latslu alaikum ayatina. Turun bentuknya ayat tentang solat. Mathalan ayatus solah. Tahukah teman-teman sekalian, solat itu di dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Fassalatu fil Quran sammaha Rabbul Alamin bidzikri. Fi surah Taha, di surah Taha min ayat rabi'ati asyara, ayat ke-14. Surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Jadi sama Rabbul Alamin dzikra bidzikri, salata bidzikri. Allah menamai salat dengan zikir. Dan skemanya sama. Turun wahyu dulu, nggak boleh kita salat kalau nggak ada dalilnya. Karena itu perintah salat diawali dengan dalil. Ya. Aqimus shalah. Al-Baqarah ayat 43, surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan oleh kalian salat. Turun ayat binuzuli hadhil ayat. Dengan turunnya ayat ini, maka Nabi SAW membimbing kita, mencontohkan kepada kita. Fa'allamana Rasulullah SAW kaifiyatus shalah. Fahadha huwa wa yu'allimuhumul kitab. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana caranya salat. Maka ini yang disebut dengan sunnah. Setelah itu diajarkan apa hikmahnya. Turunlah kemudian surah Al-Ankabut ayat ke-45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kalimat salat itu dari kata silah. Fa aslu kalimat as-salah mushtaqah aydan min kalimat silah. Apa itu silah? Silah itu arabtul qawi, satu ikatan yang sangat kuat yang tak mampu dilepaskan. Amalan yang mengikat kita, ya al-amalul ladzi yarbutuna ma'a rabbil alamin rabtan qawiyan, ya bihaitsu nadhkurullah subhanahu wa ta'ala min khilali hadzal amal summiyat as-salatu salatan li bayani hadhihi silah. Dan amal yang membuat kita terikat dengan Allah sehingga tidak pernah lupa di setiap keadaan, maka disebut amalnya dengan salat, dari kata silah. Karena itu selepas kita salat, kita ingat kepada Allah. Lidzalik ba'dama anhayna as-salah, ba'dama shalayna mubasharatan nadhkurullah subhanahu wa ta'ala. Hadha alladhi yaqsuduha Rabbul Alamin fi surat An-Nisa min ayat 103. Ini yang dimaksudkan Allah di surat An-Nisa ayat 103. Jadi salatnya disebut zikir, pasca salat pun kita zikir. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum.
Summiyatus salatu dzikran wal 'amalu ba'da salati dzikra. Wa aqimis salata bidzikri, salatnya disebut zikir, maka orang yang sempurna salatnya kata Allah ialah orang yang setelah salatnya mampu mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma dibuka dengan takbir Allahu akbar, ditutup dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, tapi salatnya tak mampu mengingatkan kita dengan Allah pasca itu, maka amalan salatnya tidak disebut dengan zikir. Dia hanya menggugurkan kewajiban saja, tuntas kewajiban. Kita nggak ada beban salatnya. Cuma manfaat salatnya tidak didapatkan. Law kammalna salat minal bidayah bil takbir wa anhayna bit taslim, walakinna as-salata la taquduna ila dzikri rabbil alamin, fa fawaidus salat lam najidha abadan. Jadi coba menggugurkan kewajiban. Naam, isqatul wujub, isqatul fard sahih. Anna al-fariḍah khalas, yani masqutna indana. Walakin fa'idatus salah lam najidha. Gugur kewajibannya, tapi manfaat salatnya enggak didapatkan. Jadi urutannya cuma nyampe nomor 2. Yatlu alaihim ayatina, ayat dalil. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, kaifiyah dari mulai takbir sampai salam, tapi hikmah enggak dapat, tazkiyah enggak dapat. Itu yang menjadikan banyak orang, maaf kalimat banyak mungkin dikoreksi, ada orang yang ke masjid, pulang dari masjid bisa tertukar sendal. Padahal baru selesai salat. Hadza alladhi yusabbibu al-musallin indama akmalu salatahum wa lam yajidu al-hikmah min as-salat wa indama kharaju min al-masjid hunaka man da'a ni'alahu, hunaka man da'a khidha'ah, hunaka man da'a naqalah al-an. Ini yang menyebabkan kok bisa ada orang takbir rakaat pertama Allahu akbar, mundur, kotak infak hilang. Ada yang begitu? Insyaallah di adzikra tidak ya. Ya, jangan sampai terjadi pulang ke sini sendal hilang. Mana sendal saya nih? Oh ini dia nih. Lupa naruh saya. Pakai yang bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Dan sekarang ada copet yang soleh juga itu. Ya, ikut sholat, mundur, bawa dompet pulang ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan jadi asbab hidayah insya Allah. Ya. Nah, jadi yang dimaksud zikir itu amalnya banyak, tapi tahapannya harus sampai ke tazkiyah. Nanti kita lihat levelnya di mana nih yang kita berzikir. Apakah masih di lisan? Apakah masih di kaifiyah? Sudah sampai hikmah, paham? Atau sudah sampai tazkiyah, praktek? Fananzur yani marahil al-dhikri. Hal nahnu fi marhala ula? في الآيات في التلفظ باللسان أو ثانية بالكيفية أو ثالثة مع الحكمة فهم كل كلمات المذكورة. Atau yang keempat مع التزكية تطبيق هذه الكلمات الربانية الملخصة في الذكر يعني في كل أعمالنا الصالحة يومية. Jadi mempraktikkan semua bentuk zikir dalam kehidupan kita. Di semua amal namanya zikir. Pasca salat tadi kita menyebutkan kan, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau mau singkat tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kalau mau kita gabung dengan doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu di hadis Muslim ya. Itu semua disebut dengan zikir. Apa dalilnya? An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Kenapa ada zikir ba'da zikir? Kenapa ada zikir pasca salat? Karena boleh jadi ada orang salat, saat salatnya enggak tersambung dengan Allah. Limadza ata dzikru ba'da dzikri falarubbama hunalikal musallin
lam yadhkurullah wa lam yattasil billahi subhanahu wa ta'ala athna'a salatih. Lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fara asyaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan berkumandang, maka setan berlari ketakutan terbirit-birit sambil terbirit-birit. Saking bencinya dengan suara adzan, kalau ada baunya pun dia nggak mau cium. Makanya kalau terjemahan tekstualnya, lari terkentut-kentut. Wa alaihi dharat. Makanya tidak ada yang benci dengan suara adzan kecuali ini yang bilang ya. Ini yang bilang nih. Makanya ketika lari, kitanya normal. Ingat salat. Fanadhkuru mubasharatan lis-shalah 'indama udhina Allahu akbar, Allahu akbar. Fakallamat nafsuna hana waktu shalah. Ketika mendengar suara adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, pernah enggak di hati kita mengatakan, sudah adzan? Pernah begitu? Kenapa muncul? Karena setannya lari. Fa'indama thuwiba fa'ada. Tapi ketika adzannya selesai, setannya balik. Makanya muncul lagi kalimat kan? Baru adzan, belum qomat. Gitu kan? Lakin indama uddana tamam al-adzan fa'ada syaitan. Lidzalika ahyanan waswasa ilaina, yani min hilai nafsina. Summiya bil fujur. Di nafas kita itu ada taqwa, ada fujur. Surat Asy-Syams, surah 91, surah 91, ya, min ayat as-sabi'ati ila al-'ashara, ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nama lain fujur itu namanya nafsu, lawannya takwa. Yang memberikan waswas kepada fujur itu syaitan. Yang memberikan bisikan kepada takwa itu malaikat. Malaikat dallana yani binafsi taqwa wa syaitanu binafsi fujur. Wa dhukira al-malaikatu fil Qur'ani 88 marratan wa syaitanu 88 marratan. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Jadi kalau sedang adzan malaikat bisikan cepat, sedang adzan. Begitu selesai setan datang, baru adzan, belum qomat. Kalau qomat lari lagi. Habis qomat datang lagi. Karena itu kalau kita mau sholat, Bu, kalau kita mau sholat, itu semua kita bisa fokus. عندما نريد الصلاة مستقبلين القبلة فنحن نركز تماما. Kita fokus betul pengen sholat. Walakin عندما نكبر عندما كبرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال, ketika kita bertakbir idza kabbara fawaswasa ilaihi syaitanu fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Maka setan mulai menggoda dengan mengatakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya sebelum takbir nggak ingat apa-apa, tapi begitu bertakbir Allahu Akbar. Tadi pas Isya kan, ya, muhadharahnya tadi apa namanya zikir ya? SMS belum dibalas, teman nelpon belum diangkat ya, ya kan? Anak di belakang belum kelihatan, muncul semua tadi ya. Itulah syaitan, namanya khinzib. Namanya siapa? Khinzib. Ada 9 jenis setan yang berbahaya. Hunaka tis'ah asyayatin al-khatirah. 9 nama dari setan yang sangat berbahaya. Dari wudu udah digoda, minal wudu. Ismu walhan. Namanya walhan. Setan wudu tuh walhan yang bikin kita was-was. Udah wudu belum ya? Udah wudu belum ya? Udah tahu kecium baunya masih nanya gitu ya. Itu walhan. Walhan. Nanti ada setan rumah. Namanya dasim. Perempuannya dasimah. Mukmin, mukminah, muslim, shaim, dasim. Ya, dasim itu kalau kita masuk rumah, kita ucapkan Assalamualaikum. Fakharaja syaitan. Faqala ma indana makan huna. Kalau kita mengatakan masuk rumah, dakhalil baita faqulna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi.
setan langsung pergi keluar. Tapi kalau kita nggak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, masuk saja ke setiap ruangan, maka setan mengatakan kita ada tempat untuk membersamainya. Lau dakhalna al-makana aw al-bayta aw al-ghurfata min duni an naqula Assalamualaikum warahmatullah kama asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asy-syaitan lana al-makan huna. Kita punya tempat di sini. Dulu saya punya, sampai sekarang anak saya Muhammad hamil Al-Quran, أنا عند الابن الأول محمد حامل القرآن فعلمته يا ابني يعني عندما دخلت البيت قل السلام عليكم فيفر لك الشيطان اسمه داسم. Saya bilang ke anak saya waktu kecil, dia usia 3 tahun tuh. Nah, di rumah itu ada setan penunggu namanya Dasim. Tapi kalau kakak masuk ucapkan Assalamualaikum, dia akan keluar. Fadakhala al-ghurfata faqala Assalamualaikum warahmatullahi ya Dasim. Maka dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dasim. Maka Dasimnya seketika langsung keluar. Nah, syaitanus salah alladhi waswasada fi salah summiya bil khinzib atau khanzab. Namanya khinzib atau khanzab. Jadi ketika kita bertakbir, dia menggoda dengan berbagai ingatan, makanya yang nggak ingin kita ingat pun kita ingat. Halo? Gitu kan dia? Wajahnya kelihatan tuh. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta la yash'ur al-musalli kam rak'atan yusalli. Sampai ada kata Nabi orang salat yang bahkan tidak ingat berapa rakaat dia sedang menunaikan salat. Tuh, udah mulai kan? Subuh itu memang 2 rakaat, tapi ada yang 1. فعلمنا أن صلاة الفجر ركعتين ولكن عندما نسينا بسبب الشيطان فيصبح الصبح ركعة واحدة. Ya, apalagi kan makannya nasi kan? Ya, فطعام الإندونيسي اللي سمي بالناسي. ناسي ya, طعام إندونيسي. الطعام الأساسي للشعب الإندونيسي namanya nasi. Nasi itu bahasa Arabnya lupa. Lupa itu nasi. Karena itu kita sering mohon sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, banyak makan nasi itu. Zaman عندما درست في كلية الدراسات الإسلامية المنهج الأزهر الشريف هنا في إندونيسيا. Saya dulu waktu belajar ilmu hadis, سألنا شيخنا ما معنى كذا وكذا. Guru kami nanya, apa maknanya ini wa ini? Fa'ajabna nasina ya ustaz, nasina ya syekh. Kami lupa. Faqala syekhuna, akaltum nasi kathiran fanasitum. Maka syekh kami mengatakan, kalian banyak makan nasi, maka banyak nasinya katanya, banyak lupanya. Fa'ajabna rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baik. Ya supaya imbang lah, situ ketawa, sini ketawa gitu kan. kita bilingual ya, insya Allah dapat belajar bahasa Arab ya. Nah karena itu, karena ada orang yang belum zikir, zikirnya baru lisan dan baru tubuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lisan, belum sampai ke hati, belum hikmah, baru di lisan. Belum sampai ke jiwa, ke kalbu. Karena belum sampai ke kalbu, kalbunya enggak membimbing tubuh kita untuk beramal. Lianna dzikra lam yasil ila al-qalbi, fal qalbu la yaquduna ila al-amal, la yaqulu al-jawarih ila al-amal. Sedangkan bainama al-Qur'anul Karim 'allamana kulla jawarihina ta'malu biqiyadatil qalbi. Sedangkan Quran mengatakan semua amalan insan beriman itu sumbernya dari kalbu, dengan imannya. Nadrib lakum mathalan min suratin Nur min ayat 30 al-rijal wa ayat 31 lin-nisa. Kita lihat surah An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Apa fungsi mata? Ma fa'idatul basar? Apa fungsi mata? Melihat. Tapi lihat, ketika kita akan melihat, mata insan beriman itu sebelum melihat dibuka dengan imannya dulu. Andama 'allamana rabbuna
Allah mengajarkan kita faidatul ainaini laisa faqat binanzur likay nastati' an nanzur walakin al-ayah taquduna wa mabdu'atan al-ayah bil imani awalan qabla faidatul ainaini. Faqala rabbuna qul lil mu'minina atal iman qabla an-nazar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, imannya membimbing dia untuk melihat. Maka kalau melihatnya pakai iman, mata itu pasti akan melihat yang baik-baik. Ketika yang dilihat tidak baik menurut imannya, faghaddul basar, dia akan palingkan pandangannya. Itu yang dimaksud pandangan dengan hati. Itulah zikir sampai kepada hikmah. Tapi kalau cuma di lisan, nyampe ke lisan, bagus, latihan. Cuma nanti faidahnya tidak sampai kepada jawarih, ke seluruh tubuh kita. Kita lihat di handphone misalnya, mau lihat ta'lim Ustaz Adi Hidayat, itu ada iklannya. Iklannya tanpa aurat. Karena kebiasaan sebelumnya lihat yang lain. Kan YouTube tuh algoritmanya begitu, apa yang diklik itu yang nampak kan? Jadi jangan salahkan ta'limnya, antum ngakses apa sebelumnya. Muncullah gambar yang tidak pantas. Lalu antum berlatih zikir, antum lihat astagfirullah. Tapi mata enggak berpaling, astagfirullah. Idza kana dzikru faqat naktafi bil lisan min duni an yasila dzikru ila al qalbi, aw rubbama ya'ti al fursah, ta'ti al fursah, nurid an nutabi' mathalan al muhadara, an qanaat ijtima'iyyah fi YouTube, wa ata al-i'lan, thumma ata as-sura ghayra la'iqa lana. لو كان الذكر يصل فقط باللسان فنقول استغفر الله ولكن عيني لا ينصرف هكذا استغفر الله. Tapi kalau sudah sampai ke lisan, astagfirullah, apa ini? Yang dilihat oleh iman dibenarkan itu yang dilihat, yang kata iman tak boleh lihat dia palingkan. Apakah hanya untuk laki-laki? La hadza khasal rijal, la. Idza nuwasil al-ayat min ayat wahidati wa tadathin, kalau kita teruskan ayatnya ke ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dari mata turun ke lisan juga sama. Nafsul qaidah bil lisan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, imannya dulu. La yasra qaum min qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax. Kok bisa ada orang masuk masjid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah, tapi masih bisa bertengkar. Mana zikirnya itu? Masih bisa saling mencela dengan saudaranya. Masih bisa bikin hoax. Saling menyingkirkan, menyungkurkan. Senang kalau saudaranya merasakan kesakitan. Senang kalau saudaranya terhina. Padahal sama-sama muslim. Sama-sama beriman. Itu tandanya zikirnya baru sampai di lisannya, belum sampai kepada jiwanya. Karena dibukanya dengan kalimat iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, siapa yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, maka lisannya dengan imannya akan dibimbing berkata yang baik saja, kalau tak mampu dia diam. Itu zikir. Rabbi mengajarkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Itu ada rahasianya itu. Saya kalau tawaf, saya baru tiba dari Makkah umrah. Qadimtu min Makkah umratan khilal al-ayyam al-madiyah. Setiap saya tawaf, yang saya ingat pasti almarhum. Setiap saya tawaf, subhanallah. Dan saya doa, minta alirkan pahalanya untuk beliau. Itu nanti dibahas ya. Itu ada rahasia yang di surat Maryam itu. Saya ajarkan kalau i'tikaf. Siapa yang mampu mengamalkan itu dengan benar dan tahu rahasia kalimat itu Allah akan memberikan jawaban pada doanya bahkan sebelum diucapkan oleh lisannya. Itu kisah Nabi Ibrahim nanti. Makanya kenapa dibaca di Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim. Karena ada kisah pendahuluan di surah Maryam di ayat 49 sampai 50. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya setelah berusaha disiksa, dihinakan, diusir, tapi ingin subhanallah dan mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah. Bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah, mengagungkan Allah, Allahu akbar. Maka apa jawabannya? Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq. Ketika Ibrahim komitmen dengan itu semua, mendekati Allah, mengamalkan kalimat tadi, kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam Ishaq. Padahal doanya belum disampaikan. Jawabannya kapan? Dijawabnya nanti di surah Adz-Dzariyat. Jawabannya di ayat ke-24 sampai dengan ayat 29. Ketika tiba nanti masa dakwah, datang malaikat mau datang ke tempatnya Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salam qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf وبشروه بغلام عليم غلام عليم إسحاق غلام حليم لإسماعيل. Di Quran itu ada ghulamun halim, ada ghulamun alim. Ghulamun alim untuk Nabi Ishaq alaihissalam, ghulamun halim untuk Nabi Ismail alaihissalam. Dijawabnya nanti, tapi dengan amalan itu Allah bahkan mengabulkan apa yang dibutuhkan di masa depan sebelum itu dimintakan. Nah, itu kalau kita pakai ilmu sampai ke hikmah. Jadi nanti caranya begini, lisannya berzikir, fikirannya menerjemahkan, itu yang disebut tafakkur namanya. Nanti sampai kalimat ke hati, itu yang disebut tadabbur. Kalau meresap dalam jiwa disebut tadzakur. Jadi sambil kita mengucapkan subhanallah, fikirannya nggak kemana-mana. Subhanallah, yang itu kurang kencang suaranya. Subhanallah, yang ini fokusnya kemana? Fikiran kemana-mana. Idealnya lisan mengucapkan, fikiran menerjemahkan. Hati meresapi. Itu yang disebut dengan tadzakur. La'allakum tatadzakkarun. Nanti diamalkan dalam kehidupan, dibawa. Melihat yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Gambar-gambar yang tidak tepat. Pakaian yang tidak senonoh, dijauhi. Itulah subhanallah. Dapat sepeda, alhamdulillah. Dikasih motor, alhamdulillah. Kasih mobil, alhamdulillah. Walhamdulillah. Dan tidak cukup sampai situ, sepedanya pakai ke masjid. Ini dikasih sepeda, dihisab loh itu. Sampai puluhan juta, ratusan juta itu. Cuman dipakainya untuk olahraga aja. Nggak pernah dipakai ibadah. Lalu bagaimana Anda menjawab nikmat itu sedangkan setiap nikmat akan ditanya? Allah akan tanya, dipakai apa sepeda itu saat aku berikan kepadamu? La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini sepeda belum sempat dipakai ke masjid, udah minta motor. Motor belum pernah dipakai sungguhan, udah minta mobil. Nah, kalau sudah sampai kepada jiwa, dipraktekkan. Wala ilaha illallah. Tauhid. Pakai ibadah. Baru kerasa nikmatnya. Begitu kerasa nikmatnya, syukur. Ungkapan syukur, ta'bir ani syukri fil Qur'anil Karim, nu'abbiruha bi kalimatit takbir. Dan ungkapan syukur mendalam dalam Al-Quran isyaratnya dengan takbir.
Karena itu begitu selesai kita puasa Ramadan, ba'da man hayna Ramadan, nukabbiru Allah subhanahu wa ta'ala takbirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang dimaksud di surat Al-Baqarah min ayat 185. Itu yang dimaksudkan di surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi dengan suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, otomatis orang yang sering zikir itu ingat, ya Allah, mau dihisab. Panggilan. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib langsung bergetar. Tiba panggilan yang kalau didengar oleh gunung-gunung bisa terbelah, langit bisa tegang. Siapa hamba yang banyak dosa, yang berharap masuk surganya dan mendapatkan ridha Allah ketika mendengar suara azan itu? Harusnya begitu. Ayo, jamaah zikir, teman-teman yang biasa berzikir. Sejauh mana keberhasilan itu bisa diraih? Tahap 1, tahap 2, 3, 4, atau bahkan 5 tambah dengan ilmu. Tulisan, kalimat thayyibah. Doa, itu zikir. Ayat dalil di surat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 205 min ayat 205. Doa itu disebut zikir. Wadhkur rabbaka, wadhkur zikir rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Doa itu zikir. Bukankah saat berdoa kita tersambung dengan Allah? Kita menyebutkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Karena itu doa itu disebut dengan zikir. Zikir itu luas. Dan kita merasa dekat dengan Allah. Makanya kalau sedang gelisah, Bu, jangan bikin status. Doa. La taktub fi internet, wala fi Facebook, wala fi Instagram, tu'abbir an nafsik, an syu'arik. La. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Surat Yusuf, min ayat 86. Surah Yusuf ayat 86. Saya curhatnya sama Allah, statusnya sama Allah. Iya Ustaz, saya juga tulisnya di Facebook, berdoa kepada Allah, cuman ujungnya aminkan ya. Hah? Like and comment gitu ya. Like and comment. Doa itu zikir. Dan nanti ada babnya sendiri. Banyak ulama mengarang, wakasirul ulama allafu kitab 'an ad-du'a lianna fi asrar ma yata'allaq bid-du'a. Doa itu banyak tingkatannya. Ada yang belum disebutkan sudah dijawab. Ada yang baru disebutkan langsung dijawab. Ada yang sudah disebutkan belum terjawab-jawab. Ada yang sudah dibacakan, datang menempuh berbagai peristiwa, safar, datang ke tempat mulia, mengangkat taman. Kata Nabi, mustahil dijawab. Thumma dzakara ar-rajula ash'atha aghbara yutilu as-safara yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab ya rab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalika. Mat'amu haram, malbasu haram, mashrabu haram, maghudha biharamin. Anna yustajabu lidzalik. Ada babnya sendiri. Itu ada ilmunya. Lanjut, sebentar lagi. Sampai jam berapa kita? Subuh. Antum silakan sampai subuh. Saya ya 15 menit lagi selesai. Puncak zikir. Di antara amalannya, di antara yang tertinggi selain tauhid, Al-Quran. Tauhid itu menentukan akhir hidup kita. Man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu Sunan Abu Dawud. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi jangan dikira mudah. Silakan latihan sekarang. Tapi nggak pernah sholat. Belum tentu itu bisa. Ya. Ada orang yang nggak pernah sholat bicara. Gampang banget masuk surga di Islam. Ucapkan la ilaha illallah. Hei. Yang sholat aja belum tentu tuh kalau sholatnya nggak benar. Apalagi yang tidak sholat. Nggak mudah. Nah. Babnya. Mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi di surga yang mana? Fi ayyil jannah? Lianna lil jannati thamaniyat abwab. Jannah itu punya 8 pintunya.
8 pintunya, surga yang mana? Dan semua pintunya adalah pintu zikir. Wa kullu babin min abwabil jannati babuha adz-dzikru, dzikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tingkat yang paling tinggi, yang paling diharapkan, pengen masuk surga Firdaus kan? Ada amalan zikir yang kalau kita rutin kerjakan di dunia, itu bukan hanya masuk surga. Hunalika dzikrun khasun idza amilnahu fid dunya mustaqiman fahadzal amal laysa faqat yudkhiluna ila al-jannati bal ja'ala rabbuna mukarramina bidukhulil jannati ma'a istiqbalil malaikati fi kulli babin min abwabil jannah. Tapi kalau kita konsisten amalkan ini, masuk surganya disambut oleh semua malaikat yang berdiri menyambut di semua pintu surga. Yaqifuna amama babil jannah yastaqbilunakum insyaallah. Menyambut kita semua. Dan hebatnya bukan dia sendirian masuk surga, tapi dia menggandeng bapak ibunya yang beriman. Suami gandeng istrinya, gandeng anak cucunya, sekeluarga. A'ilah wahida usrah kabira dakhalul jannah biistiqbalil malaika fi kulli babin min abwabil jannah. Siapa mereka? Manhum? Man haula? Ahlul Quran. Di antaranya adalah ahli Al-Quran. Aina dalil? Mana dalilnya? Quran surat Ar-Ra'd, surah ke-13, min ayat ats-tsalisati wa 20 ila ayat ar-rabi'ati wal 20. Surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang masuknya lewat surga Aden dulu, diparadekan sampai ke Firdaus. Wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bukan sekedar masuk surga, dia masuk surga menggandeng bapaknya di kanannya, kemudian ibunya di kirinya, pasangannya, dan keluarga besarnya. Bal fassalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi mendetilkan fi marahu Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 2910, raqbul hadis 2910. Apa kata Nabi? Perhatikan. Dari mulai kalimat faidahnya sampai nomor hadis 2915 ila rakam 2915. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nanti saat akan masuk surga, Qur'annya bermohon kepada Allah. Fasa'ala al-Qur'anu ila rabbil alamin, Allahumma hallih. Ya Allah, hiasi dia. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di ahli Quran ini mahkota kehormatan. Karena ibunya memfasilitasi, boleh jadi ibunya nggak hafal Quran. Kad la yakunu ummuhu hamilat al-Quran al-Karim. Bapaknya mungkin bukan penghafal, Pak, tapi dia bertekad, punya kebanggaan, investasi. Yastasdir huwa indama kana fid dunya liyakuna hunaka farah fil akhirah, fakhr fil akhirah. Dia pengen investasi anak saya yang satu ini akan memimpin keluarga di akhirat nanti. Maka dia siapkan, dekati orang saleh, masukkan pesantren Quran. Di akhirat digandeng oleh anaknya masuk surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Maka disambutlah oleh para malaikat di setiap pintu surga. Setiap lewat pintu surga kata malaikat, selamat, selamat, selamat. Maaf, Anda telah sabar menjalani itu saat di dunia. Sabar. Zikir itu sabar. Sabar sampai merasakan kenikmatannya. Sabar, kadang-kadang kita sedikit melewati malam sampai merasakan kenikmatannya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Ya. Sabar menghafal Quran karena enggak mudah. Kadang-kadang sudah hafal satu juz, lupa juz berikutnya, ulangi lagi, cari pahalanya. Cari pahalanya sampai kita wafat itu. Itu disambut oleh malaikat, sambutan pertamanya, selamat karena Anda sabar saat di dunia.
Dari mana taunya? Kaifa na'rif anna hadhihi al-ayat aidan takriman di ahli al-Quran? Lian hadhihi al-ayat tafsirah ayatan min surat al-Fatir min ayat al-thaniyati wa thalathin ila al-thalithati wa thalathin. Karena ini adalah di antara tafsir surah Fatir ayat 32 sampai ayat 33. Fi ayat al-thalithati wa thalathin, di ayat 33 qala rabbuna bi nafsil kalimah ma'a surat ar-Ra'd min ayat al-thalithati wa 20. Di ayat ke-33 itu dengan kalimat pembuka yang sama dengan ayat 23 di surah Ar-Ra'd. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang yang masuk surga, kata Allah, sebelum masuknya dihiasi dulu dengan jubah kehormatan, pakai gelang-gelang emas, pakai pakaian sutra. Walibasum fiha harir. Man haula? Man hum? Siapa mereka? Ayat 32. Min ayat tsaniyati wa thalathin qala rabbuna thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina. Wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka adalah ahli Quran. Fal Quranu fil Quran summiya bidzikri. Dan Quran di dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Fi surat Al-Hijr min ayat at-tasi'ati. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa indama tahawaltum atau taraktum ila marhalatul hifzi, saat Anda berpindah ke fase hafalan, tingkatnya zikir lebih tinggi lagi. Karena kalau baca, ada mushaf baca. Tapi kalau hafalan diulang-ulang terus. Jalan, ngulang Quran. Tamshuna ma'al Quran, fa antum Quranun mashun, Quranun yamshun. Makan ingat Quran. Ada waktu senggang, wajadna al-fusha, nadhkurul Quran. لذلك فضل ربنا أهل القرآن بالحفظ 4 مرات من أهل القراءة. فذكر هذه 4 مرات في سورة القمر. Disebutkan 4 kali di surah Al-Qamar untuk kemudahan menghafal, keutamaan menghafal Quran dibandingkan dengan membacanya. Di surat Al-Qamar, di surah Al-Qamar min ayat 17 ayat 17. Ayat tsaniyati wal 20 ayat 22, ayat tsaniyati wat 30 ayat 32, wa ayatil arba'in di ayat ke-40. Disebutkan 4 kali, 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi zikir itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir itu Allahu akbar, Sami'allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullah. Zikir itu ya Allah, ya Rabb, Allahumma taqabbal, ya Allah. Zikir itu Al-Quran. 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 Tapi puncak dari zikir adalah bagaimana kita mengingat Allah dalam setiap keadaan. Karena itulah ahli zikir, baik itu datang zikir lewat bacaan, melatih dengan kalimat seperti yang dibiasakan, atau melatih dengan amalan seperti dalam salat, atau memperbanyak doa, atau bahkan menghafal Quran, puncaknya dia bisa merasakan kedekatan dengan Allah, bahkan melihat langit ingat Allah, lihat gunung ingat Allah, yanzur ilal jibal yadhkurullah, yanzur ilal bihar yadhkurullah, yanzur ilal sama yadhkurullah. Faqala rabbuna fi surati Ali Imran min ayat 190 ila ayat 191. Maka Allah mensifati mereka di Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dengan kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa mereka? Manhum alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Puncaknya itu. Kalau di masjid, subhanallah, walhamdulillah. Tapi di warung nambah bakwan gak bilang-bilang. Maka Pak Kiai ini harus tambahin nih sampai ke kolbu ya.
Yang terakhir pakai ilmu. Supaya lebih mantap. Karena ilmu itu kalau sudah pakai ilmu, maka bukan hanya menjadi pribadi yang zikir. Kata Nabi akan merubah kita langsung menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu yunqiluna min marhalati dzikri ila marhalati al-khairi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marah al-Bukhari fi sahih kitab al-ilmi عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, orang yang terbaik, maka yang pertama diberikan oleh Allah adalah keinginan kuat untuk belajar agama. Nah, ini kajian kita ini min dhimni tafaqquh fid din. Tafaqquh itu dari kata fiqh. Fiqh itu paham. Fokus. Makanya kalau ngaji sampai paham. Boleh tersenyum. Nabi juga kadang-kadang beliau mengajar dengan humor. Ada 156 canda Nabi. Boleh nanti ngaji itu. Ketawanya Nabi sampai kelihatan gigi bagian gerahamnya, ada babnya. Tapi bukan canda yang melalaikan sampai lupa dengan Allah. Merubah suara, penampilan. Tidak. Bisa ketawa. Banyak kisah-kisah yang menyenangkan. Ya. Tapi tidak menjauhkan hati kita, tidak mengeringkan zikir kita dengan Allah. Nangis boleh, tapi bukan untuk meratap. Tangisan yang mendekatkan kita dengan Allah. Apa babnya? Ilmu. Nah, bagaimana cara menuntut ilmu? Maka cari majlis-majlis yang mendekatkan kita dengan Allah, mengangkat derajat kita. Ibhathu 'anil majalis allati tarfa'u darajatikum 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa pembuka ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Majalis jama' min al-majlis. والمجلس مشتق من الجلسة جلس يجلس. عندنا الشيخ الشويرف عبد اللطيف الشويرف عنده كتاب يعني التدريبات اللغوية، تذكرت فروق اللغوية. نعم كان مقرر لدينا. ada الشيخ ilmunya top namanya Syekh Abdul Latif Syuairif, ahli lughah, ahli bahasa, masih hidup sampai sekarang di antara guru kami. Beliau itu sampai menganalisis perbedaan ini dan itu apa. Contoh, duduk tuh bahasa Arabnya apa? Jalasa. Jalasa. Baik. Duduk tuh ada dua. Ada jalasa, ada qa'ada. Qa'ada dan jalasa. Mal farqu baina jalasa wa qa'ada? Apa bedanya? Kalau jalasa berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Al-julus yani al-intiqal min al-adna ila al-a'la. Lisummiya julus bil Arabiyyah. Antum jalisuna masalan fi as-sajadah fa qultu lakum faddal ijlis intaqilu min ila al-kursi. Silahkan pindah tempat dari karpet ke kursi, itu ijlis. Tapi kalau pindah min al-a'la ila al-adna, min al-qiyam masalan ya ila al-adna, duduk begini, maka bahasa Arab yang fasihnya disebut qa'ada. Faddal uq'ud. Lidzalik alladhi la yastati'u as-salah bil qiyam fa amara rabbuhu bimadha? Bil qu'ud. Karena itu Allah ketika menyebutkan yang enggak bisa berdiri duduk, enggak pakai julus. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa laysa julusan. Walakin alladhi yanqulukum من مرتبة الأدنى إلى الأعلى سمي بالجلوس والمكان الذي يرفعكم من الأدنى إلى الأعلى سمي بالمجلس. Makan liljulus. Dan tempat yang mengangkat kita dari rendah ke tinggi itu disebut majlis. Jamaknya majalis. Faqala rabbuna ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Makanya kata Allah, faqala rabbuna idza bahathtum 'anil majalis ibhathu 'anil majalis allati tarfa'u darajatikum
'inda rabbil alamin tarfa'uhu minal adna ilal a'la. Jadi cari tempat pengajian itu bukan yang menjauhkan dari Allah. Cari tempat yang mengangkat derajat kita dekat dengan Allah. Wa ma hiya al-'ilmi wal iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma. Jadi kalau cari majlis zikir, cari yang menguatkan iman kita. Mengingatkan dengan Allah. Jadi keluar dari zikir itu imannya makin kuat. Ini keluar dari zikir, makannya makin kuat ya. Nah, boleh, sepanjang amalnya pun makin mantap ya. Yang kedua ilmu. Ini tanda di balik zikir, ajarkan ilmu. Kenapa baca ini? Kenapa sekian kali? Apa manfaatnya? Apa makna lafadznya? Ma makna hadhil kalimah? Limadha qudura marat? Limadha qudura 40 maratan? Limadha qudura 30 maratan? 33 maratan? Kenapa baca subhanallah 33 kali? Itu ada hikmahnya. Kenapa ada 40 disebutkan dalam Al-Quran? Nabi diangkat 40. Usianya 40 tahun. Nabi Musa 40 malam. Ya kan? Banyak rahasia 40. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. 40 usia kita ada rahasia di situ. Itu banyak ilmunya itu. Nah, inilah manfaatnya ngaji. Dan selesai pembahasan kita. طيب هي التي ما يتعلق بالذكر فإذا جمعنا كل هذه الصفات kalau kita gabungkan semua makna zikir ini dengan 5 tahapan tadi, lisan, ayat, kaifiyah, cara, masuk ke hati, hikmah, didalami dalam jiwa terhubung dengan Allah, zikir, praktekkan tazkiyah, 5, dan diisi dengan ilmu. Semua sifat dikumpulkan, maka berubah bentuknya menjadi sifat. Fatahawala ila sifat. Fasummiya fil arabiyyati bidzikra. Maka berubah dari zikir menjadi zikra. Disebutlah majlis az-zikra. Alhamdulillah. Majlisnya harus mampu mengangkat kita dekat dengan Allah. Di sini nggak boleh ada zikir kecuali menjadikan iman kita makin kuat. Ilmu nambah. Apalagi ditambahkan dengan zikra. Semua yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yarham sudah mengajarkan kepada kita. Dan puncaknya beliau ada kerinduan dengan Allah. Ustaz, lika Allah. Lika Allah. Maka saya mohon dan saya doakan keluarga beliau semuanya. Diikuti jejak beliau. Ya, dijaga. Diperkuat silaturahim. Ini ditautkan hatinya nih, rohnya. Jangan cuma jasadnya. Tautkan rohiyahnya. Supaya saling mengenal dengan kolbu, bukan hanya dengan jasad. Dengan jasad itu kalau ketemu disapa. Dengan kolbu pun nggak ketemu didoakan. Itu maksudnya. Roh mujannadah. Kita nggak saling lihat tapi kita mendoakan. Ada kerinduan, menyayangi, menghormati. Tapi kalau cuma pakai jasad aja ketemu sapa. Ketemu salam. Tapi nggak ketemu, nggak ingat. Latihan. Latihan. Fahiyya ma'na majlis dzikra. فنكتفي بهذه الكلمة قدر ما استطعنا بتوصيلها إليكم جميعا. فكل هذه ما استفدت من خلال دراستي وتفقهي في الدين في طرابلس في ليبيا. فجزاكم الله خير الجزاء فلجميع مشايخي الذين علموني ما دمت في طرابلس في كلية الدعوة الإسلامية مكان العريق تربيت فيه علما وأخلاقا ومنهجا لا أنسى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لكم الأجور فيعطي البلاد الأمن والسلامة ورخاء. وأنادي أيضا لجميع الإخوة الليبيين الذين تشاركون معنا في هذه المحاضرة. البلاد بلاد محبوبة، بلادكم بلادي، أحب هذه البلاد، ووحدوا صفوفكم، فكونوا موحدين لله سبحانه وتعالى بنية الإخلاص. في أطفال، في أجيال لهم المستقبل، فتوحدوا فاجتمعوا في كلمة واحدة تحت رعاية الله سبحانه وتعالى، على الأقل
li jami' atfalina wa ajalina fil mustaqbal. Teman-teman, terima kasih di pertemuan malam hari ini. Wa nahnu naqlul mubashir yushahiduha rubama ala alam ajma' fil qanatina. Kita ada di live hari ini. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada tamu-tamu kita yang hadir saat ini. Mudah-mudahan tempat ini berkah untuk kita semua. Kita mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita yang ada di sini. Kita doakan juga diberikan kemuliaan, kesehatan, kekuatan, baik yang membersamai kita di kesempatan kali ini, ataupun juga yang tidak ada bersama kita tapi konsisten mengajar di sini. Semoga bersaksi di akhirat, mempersatukan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran syakirin kama 'allamtana an nashkura. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula ya rahmanir rahim. يا الملك القدوس يا الجبار يا الذي على كل شيء قدير. اللهم يا الغافر الغفار الغفور الرحيم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله, jika ada pelaku maksiat hadir bersama kami di tempat ini atau melihat tayangan kami di malam hari ini, berikan hidayah kepadanya untuk bertaubat. Jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosa mereka. Hilangkan segala kesulitan kami ya Allah. Bila ada yang merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hati ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya nuran lana fil qubur وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوفنا وانصرنا من القوم الكافرين وانصر بلاد المسلمين وارزق بلاد المسلمين الأمان والاطمئنان والرخاء والسخاء يا أرحم الراحمين من لدنك يا رب العالمين. اللهم نذكر منها يا الله أندونيسيا الحبيبة وليبيا الشقيقة وفي اليمن في كل المكان المبتلين. Ya Allah, anugerahkan perlindungan, kekuatan, pertolongan, berikan kedamaian, ketentraman di negeri-negeri kami, di Indonesia ya Arhamar Rahimin. Satukan kami, jauhkan dari perpecahan. Ya Allah, di Libya berikan ketenangan, jauhkan dari konflik. Ya Allah, di Palestina bebaskan Masjid Al-Quds ya Arhamar Rahimin. Allahumma halil Masjid Al-Quds ya Arhamar Rahimin. Khafif hisabana yawmal qiyamati an da'fina fi nusratil Aqsa ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon ringankan hisab kami di hari kiamat, karena tak mampu sampai saat ini ya Allah berkontribusi membebaskan Al-Aqsa kecuali dengan doa. Maafkan kami ya Allah. La tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang masih ada waktu esok hari kami untuk hidup, jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Wa idza kana hadhihi al-laila min akhir ayyamina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, bila memang malam ini malam terakhir untuk kami hidup, maka jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin bi kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, ringankan lisan kami saat sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wajib kalimatana bi qaulika ya arhamar rahimin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilanmu yang indah, hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku reda dengan amalmu, engkau pun akan reda dengan pemberianku. Jadi hambaku, cepat masuk ke surga yang telah aku siapkan. Allahumma khfad ya Allah umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami, bimbing mereka untuk bersikap adil. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka ya Allah, dan yakinkan mereka bahwa mereka akan dihisab. Waqfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, jaga para ulama kami, jadikan mereka ikhlas dalam berdakwah, jauhkan dari perpecahan ya Allah.
Satukan kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Satukan umat Islam di negeri ini ya Allah. Satukan kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Waj'alna min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Rasulullah. Ishtaqna bi Rasulillah. Allahumma ya arhamar rahimin alhiqna ma'a fi jannatikal firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kami tidak pernah membersamai beliau dalam kehidupan dunia ini, bahkan di mimpi pun kami tidak pernah menatapnya mungkin ya Allah. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan kami untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdaus-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, jadikan kami diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya ya Allah. Allahumma taqabbal minna jami'a du'aina wa 'alimna salihah. Allahumma taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana. Waj'al ya Allah kullal 'amal kullaha mukhlasan laqad-din ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma dha'if ujur ikhwatana fi Libya ya arhamar rahimin. Bitasisi jam'iyyati da'wah li bina'i hadzal masjid mubarak. Ya Allah, limpahkan pahala yang tidak pernah bertepi untuk saudara-saudara kami di Libya yang membangun jam'iyah dakwah dan mendirikan Masjid Adz-Dzikra ini ya Allah. Wa dha'if ujur ya Allah al-muallimin wal muallim al-awwal Syekh Arifin Ilham wa 'ailatah libina'i wa isyrafi hadzal masjid ya arhamar rahimin. Dan Allah berikan pahala melimpah kepada para guru-guru mulia, para murabbi mulia, terkhusus kepada guru kami ya Allah, Ustaz Arifin Ilham dan keluarganya yang membimbing jamaah untuk taat kepada Allah. Allahumma rzuqhum ni'matal istiqamah ya Allah, berikan kepada mereka sifat istiqamah. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh dunia, dari materi dunia, dari perselisihan. Mantapkan hati mereka untuk beribadah ikhlas kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertobat di malam hari ini kepadamu taubat nasuha. Bertobat ya Allah di malam Jumat ini ya Allah. Dan mohon terima kami, sungguh Engkau Maha penerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin, barangkali ada kegiatan yang langsung harus kami jalani. Terima kasih sekali lagi pada semua di Adz-Dzikra. Mohon maaf. نستأذن منكم جميعا لأن هنالك بعض ترتيبات البرنامج للمشايخ أيضا لنا في مكان آخر. Syukran, dumtum ala khair. Terima kasih. Hati-hati, semua ini gak semua dari Jakarta. Saya hafal wajah-wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.